Sanat itu kan dari guru ke guru ya. Ya, memang supaya belajar itu belajar Quran istilahnya itu bil maksur ya. Artinya dari guru ke guru. Ya. Kayak siapa itu Gus Baha itu kan dari Kiai Maimun dari siapa, ke atas itu sampai ke Rasulullah gitu ya. Itu bersanad. Sanadnya seperti supaya tidak ada sajane no kajian kita itu sudah begitu. Dari Pak Isa terus turun ke kita terus kan sudah begitu kajian kita itu. Itu istilahnya sanad ya. Dari Pak Isa pemahamannya terus ke bawah supaya enggak berubah itu namanya sanad. Namun kalau itu dikatakan tidak selamat itu masalah itu. Masalah. Artinya saya masih belum menemukan hadis yang mengatakan bahwa kalau tidak bersanad itu kemudian tidak selamat itu. Saya kira hadisnya tidak ada itu. Atau saya yang belum menemukan. Ya. Memang sebaiknya memang bersanad memang. Artinya pemahaman dari ulama satu terus ke bawah tidak berubah gitu ya. Itu namanya istilahnya macam-macam sih. Kalau di LDII itu istilahnya rawi gitu ya, perawi. Jadi dari kiainya itu terus ke bawah gitu itu memberi materinya tetap ya begitu itu aja. Tapi masalahnya kalau sudah begini ini tidak berkembang, Mas. Katakanlah kalau kita hanya dari Pak Isa tok ya kita terus mandek di pemahamannya Pak Isa tok gitu ya. Kita tidak menambah dari yang lain, apalagi ditinjauan dari ilmu pengetahuan, ya kita mandek di sana. Mandek gitu. Ya kayak di LDI itu sudah tidak boleh bertanya, tidak boleh pendengar tidak boleh, pemahamannya seperti itu. Mangkul istilahnya. Saya sampai harus begitu gitu loh. Padahal kan saya belum menemukan hadisnya, apalagi menemukan Qurannya. Quran pokoknya manut kan kalau kita orang yang patuh kepada Allah dan takwa ingin belajar hidup menurut ajaran Allah selesai. Kalau kan yang diambil itu kan dari Quran itu dari Rasulullah itu kan diambil itu prinsipnya ya. Prinsip hidupnya yang diambil meniru Rasulullah itu kan nggak semuanya ditiru. Ada beberapa omongan Rasulullah juga harus semuanya bisa ditiru. Perbuatan Rasulullah kan nggak bisa ditiru semua gitu. Artinya omongan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah yang mengandung petunjuk itu yang harus ditiru. Kayak umpamanya gini Mas. Ayo, perbuatan Rasulullah. Rasulullah itu nikah 25 tahun, umur 25 tahun. Istrinya 40 tahun. Itu nek ditiru, Deli gak rapi-rapi, Deli golek jaga 40 tahun itu. Kacau lah. Itu perbuatan Rasulullah tapi nggak perlu ditiru gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa hal yang
Jadi yang ditiru itu adalah perbuatan Rasulullah yang mengandung petunjuk, atau diamnya Rasulullah yang mengandung petunjuk. Seperti Rasulullah rambutnya gondrong, ya kan yo, itu gondrong, ya. Gondrong kabeh lah. Tidak begitu, ya. Sanat memang iya, kayak hadis mas ono sanate memang dalam pemahaman itu, supaya hadisnya sahih atau tidak gitu ya, untuk menjaga itu biasanya di kalangan ya Pak, pesantren itu yang begitu itu. Kalau di luar sudah tidak begitu. Saya belum menemukan hadisnya kalau harus bersanad. Mungkin itu pendapat saja. Coba tanyakan hadisnya mana, Qurannya mana gitu. Orang yang bertanya begitu urusan hadisnya mana. Kalau ada hadisnya, penjelasan dari Rasulullah monggo. Tapi kalau tidak ada, hanya yang ada itu kan al ulama'u warasatul anbiya. Kita mengikuti ulama. Ya sudah, kita ikut ulama. Itu aja. Nek kudu terus kayak ngono, itu mandek ya. Tafsir bisa mandek, apa jari gurune terus. Coba bayangkan sampai nek jarine Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali terus kayak ngono, terus pemahaman kita ke Quran kayak apa? Jadi wong yang kita ambil tuh konsepnya, prinsipnya, setelah itu kita kembangkan kan sesuai dengan tantangan hidup yang kita hadapi. Konsepnya memang iya, konsepnya tetap harus kita patuh kepada konsep itu. Ya, itu kan yang dikatakan oleh guru kita ya. Kita ambil konsepnya, pelaksanaan dan pengembangannya tergantung tantangan, challenge yang kita ada. Itu kan begitu. Itu jadi ini Pak Isa begitu. Saya baru paham itu gitu ya. Jadi itu. Ya, jadi tidak semua ya. Ya memang nek sing api ya ono sanate, tapi meskipun ada sanat ya mesti ada pengembangannya, enggak. Ya. Ya. Ya itu jawaban saya belum menemukan hadisnya itu yang begitu. Biasanya pengembangan ilmu itu kan gak kudu ngono. Coba nek ono sanate umpamane ya, Pak. Ono sanate harus mengikuti sanat ya. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki sama Hanafi. Muridnya Imam Hanafi. Loh, kok iso nek sanate kudu pancet kan? Imam Syafi'i nggak boleh lagi berbeda pendapat dengan gurunya. Ternyata Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda, gurunya yang berbeda, nanti muridnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, pendapatnya juga berbeda. Nek pancet kan kudune omongane pancet, pendapatnya pancet, koyok kajian biar nih, kok Pak Isa kan harus dulu kan begitu. Turun stabil pendapatnya itu nggak berubah-ubah dari dulu. Konsisten. Kalau satu kepingin rugi itu ikut LDI itu dalam menafsirkan hadis. Ya, yang ngaji nggak boleh bertanya, nggak boleh, itu pendapatnya gitu itu. Bisa bertahan ya sampai sekarang. Iya. Masih hidup. Ya katakanlah umpamanya selain golongannya dia kafir dan najis sampai sekarang ya tetap
Padahal Iya. tafsir najis di dalam Al-Quran, kafir itu najis dalam Al-Quran kan najis pemikirannya, kotor maksudnya, kotor pemikirannya, bukan Orangnya. terus karena dari atasnya sudah ditafsirkan najis. Kalau ada tamu datang ke rumahnya itu dipel Ustaz. Bekas tempat duduknya itu dipel najis. Kayak najis gitu loh. Ada ketakutan kalau nggak bersanad itu mereka itu ya nggak berkah hidupnya, terus tersesat. Akhirnya mereka mending nggak ikut ngaji. Iya, takutnya mau ditanyakan memang syaratnya kemana. Akhirnya dia mencari kiai atau ustadz yang mengaku-ngaku punya sanad kepada Rasulullah. Akhirnya dia gembor-gemborkan ke tempat, ini loh, kesini ngaji ke sini loh, bersanad kepada Rasulullah, begitu. Nah, itu yang bikin kita jadi takmir itu apa pasti harus begitu, gitu loh. Masa kita nggak boleh belajar pada YouTube, misalkan di YouTube kan banyak orang-orang yang berilmu, baca-baca buku yang lain, yang selain yang dikeluarkan dari misalkan dari pondok itu, apa nggak boleh. Nah, itu mau mendidik jamaah ini supaya nggak takut, nggak khawatir. Itu kan kita perlu memberi motivasi dia. Bagaimana itu. Ya, itu sama saja itu dengan begini Mas. Dulu itu kan mufassir itu orang mempelajari Quran itu akan ada 11 syarat itu. 11 syarat itu harus tahu hadis, harus fikihnya kuat dan sebagainya. Pokoknya ada 11 syarat itu. Ya. Untuk apa itu, untuk mengajar tafsir itu ada 11 syarat itu. Makanya sampai dulu kemudian banyak orang nggak ngerti tafsir Quran karena itu ada syarat itu gitu loh. Jadi sorobnya harus matang, nahwunya harus matang dan sebagainya. Ilmu ulumul Qur'annya harus ada dan itu ada 11. Hadisnya harus matang dan semua hadisnya harus matang. Ada 11 kriteria yang untuk bisa belajar tafsir Quran itu. Artinya mengajarkan tafsir Quran harus begitu. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya orang takut semua, kemudian banyak orang nggak paham Quran sampai sekarang. Memang betul. Akhirnya kayaknya sepertinya paham itu untuk menjauhkan kita dari Quran. Sepertinya sih. Ya, tapi itu dipatahkan oleh Sayyid Qutb akhirnya. Sayyid Qutb dari Mesir ngomong, orang mengeluarkan ijtihad tidak perlu 11 syarat itu gitu. Katanya Sayyid Qutb begitu. Maka mulai dari itu kemudian mulai longgar gitu. Kan kita itu banyak ditakut-takuti begitu, sehingga umat Islam itu jadi lemah. Terjadinya kemunduran kan karena itu. Tinggalai syarat-syarat itu sih. Yang menakut-nakuti justru kalangan orang-orang yang kayak orang yang berilmu. Pak Yai, Pak Ustadznya, pengikut-pengikut yang fanatik, seperti kayak sengaja memang supaya kita itu nggak maju-maju apa begitu. Ya, awalnya itu mungkin kehati-hatian, tapi lama-kelamaan menjadi doktrin. Nah, setelah jadi doktrin, akhirnya fatal gitu ya. Seperti jadi doktrin jadi keyakinan. Ya, seperti kayak fikih ya. Fikih itu padahal guru-gurunya Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu beda pendapat semua. Seperti Al-Fatihah ya. Ada hadis itu hadis atau apalah sholata illa bi qiraatil Fatihah ya. Itu enggak sah. Tetapi Imam Hanafi menafsirkannya enggak begitu. Imam Hanafi menafsirkannya pokok baca Quran ya sesat.
Itu Imam Hanafi. Karena Hanafi ini kan paling imam yang paling logik di paling logik. Dengan Imam Malik banyak tergantung kepada hadis karena memang hidupnya di Madinah gitu. Imam Hanafi jauh karena dia ada di Baghdad sehingga dia logikanya tinggi Imam Hanafi. Nah, Imam Syafi'i itu digabung keduanya. Imam Hambali kembali lagi kayak Imam Malik. Makanya orang-orang Salafi itu lebih dekat ke ke Hambali soalnya lebih dekat ke Imam Malik gitu. Jadi titik-titik hadis itu ada. Nah, Imam Hanafi logikanya yang lebih tinggi. Makanya kata Imam Malik, Imam Hanafi itu pokoknya baca ayat-ayat Al-Quran ya sah, karena Al-Fatihah itu ayat Al-Quran itu gitu. Ya walaupun saya masih tetap berpendapat tanpa Al-Fatihah nggak sah. Artinya pindah madhab barang itu. Orang mengatakan bahwa berpendapat dengan nek Syafi'i kudu Syafi'i, nek melo Hanafi ya kudu Hanafi. Sing ngongkon ngono itu sopo? Istilahnya talfik, istilahnya itu pindah madhab, talfik atau apa? Yang begitu apa? Yang nyuruh begitu siapa? Padahal sing ngongkon ngono ya gak konsekuen bodoh ae. NU itu katanya Syafi'i kan. Wong NU itu katanya ikut Syafi'i. Tapi putri-putri NU itu nggak pakai cadar. Nek Syafi'i itu harus pakai cadar. Aurat itu harus pakai cadar kalau Imam Syafi'i. Tapi wong NU malah banyak yang nggak pakai cadar. Nah itu Hanafi pendapatnya. Begitu juga yang doa tahlilan itu, yang doa kirim ayat Quran itu enggak diterima itu Imam Syafi'i itu. Yang imam yang lain sampai mengatakan sampai. Yang Imam Syafi'i kalau nggak salah menyatakan nggak sampai. Padahal aku wong seneng tahlilan. Kan gitu. Ya. Sing enak koyo Muhammadiyah pokoknya sing kuat dinggo ngono. Enggak ngikuti madhab kalau ya. Gitu. Nah, itu kalau dihitung sanad kan ya iki sanad nang ndi. Antara guru mek murid gak podo. Ya sanad ke ilmuwan gitu loh. Kalau mau sanad ya sanad ke keilmuan. Ya. Karena ilmuwan itu yang itu. Ya sekarang ini sudah longgar. Nek ono wong sik ngomong ngono iku ya sik panas sik pendapat lama itu sudah. Ya. Memang ada itu ketentuan. Makanya ada yang mengatakan bahwa kemunculnya Al-Ghazali itu akibatnya penurunan umat Islam karena syarat-syarat itu ya. Tapi sebenarnya tidak. Ya penurunan kualitas umat Islam itu yang malesnya umat Islam. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.